Pusat Perjuangan Rakyat Lampung. Sejarah Hari Buruh 1 Mei, ini latar belakang dan tujuan peringatannya. Setiap tanggal 1 Mei dirayakan sebagai Hari Buruh, baik secara internasional maupun nasional. Namun, banyak yang belum mengetahui mengenai Hari Buruh, baik sejarahnya maupun tujuan peringatan Hari Buruh. Hari Buruh adalah momen untuk merayakan kontribusi dan pencapaian para pekerja, serta buruh dalam pembangunan ekonomi dan sosial global. Hari Buruh juga dikenal sebagai May Day karena diperingati setiap tanggal 1 Mei tiap tahunnya. Berikut ini penjelasan mengenai sejarah Hari Buruh 1 Mei beserta latar belakang dan tujuannya. Simak informasi lengkapnya di bawah. Sejarah Hari Buruh dikutip dari situs Universitas Brawijaya. May Day, atau yang sering disebut sebagai Hari Buruh, diperingati setiap tanggal 1 Mei sebagai hari yang menghormati perjuangan dan kontribusi pekerja dalam memperoleh hak-hak mereka di lingkungan kerja. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke Amerika Serikat pada akhir abad ke-19, ketika kelompok pekerja mulai menuntut waktu kerja yang lebih singkat, gaji yang lebih baik, dan kondisi kerja yang lebih aman. Pada tanggal 1 Mei tahun 1886, terjadi demonstrasi yang melibatkan ribuan pekerja di Chicago, Amerika Serikat, yang menuntut hak-hak mereka di tempat kerja. Namun, demonstrasi tersebut berakhir dengan kekerasan dan beberapa kematian, menyebabkan 4 aktivis buruh dipenjara dan dijatuhi hukuman mati atas tuduhan melakukan tindakan ilegal. Peristiwa ini memicu gerakan buruh internasional untuk memperingati perjuangan para pekerja dan memperjuangkan hak-hak mereka di lingkungan kerja. Pada tahun 1889, Kongres Buruh Internasional di Paris, Prancis, menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day. Gabungan serikat-serikat buruh ini kemudian melancarkan mogok total pada tanggal 1 Mei tahun 1918. Inilah saat pertama kalinya peringatan Hari Buruh diperingati oleh rakyat Hindia Belanda Indonesia, menandai awal dari peringatan Hari Buruh di Asia. Selama hampir setiap tahun, mulai dari tahun 1927 hingga periode kemerdekaan, peringatan Hari Buruh sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan kolonial yang menindas semua organisasi politik, serta kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang menangkap semua aktivis gerakan pekerja atau buruh. Pada tahun 1946, peringatan Hari Pekerja Buruh kembali diadakan oleh masyarakat Indonesia, menjadi momen pertama bagi para pekerja buruh dan rakyat Indonesia untuk merayakannya dalam suasana kemerdekaan yang sepenuhnya didukung dan diselenggarakan oleh pemerintah. Tanggal 1 Mei tahun 1948 menjadi penting dalam sejarah perjuangan pekerja buruh karena pemerintah Soekarno melalui Undang-Undang Kerja Nomor 12 tahun 1948 menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Pekerja Buruh resmi. Selama masa pemerintahan Soekarno, peringatan 1 Mei terus diadakan oleh pekerja buruh di Indonesia. Namun, selama masa pemerintahan Orde Baru, peringatan May Day dianggap subversif karena dikaitkan dengan ideologi komunis. Yang isinya sebetulnya sama saja. Padahal amanah Mahkamah Konstitusi untuk beberapa sektor tapi di Indonesia, peringatan May Day diikuti oleh mayoritas pekerja dan buruh dengan berbagai aksi demonstrasi seperti Long March, teatrikal, dan lain-lain. Permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan, terutama penolakan terhadap praktik outsourcing, yang menjadi topik utama yang dibahas dalam perayaan May Day tahun 2009. Hari Buruh Internasional juga merupakan momen untuk mengenang perjuangan dan gerakan pekerja dalam memperoleh hak-hak mereka serta memperbaiki kondisi kerja. Hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan
ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Di jalanan kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah Kita akan tolong sampai apapun. Supaya kita akan mendapatkan janji-janji Allah dan Rasulnya bahwa kita akan ditolong. orang Kita mengajak Allah dulu nanti tidak ditolong. pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar.